wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aransa Putri. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Sri Wayuningsih. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang aspek lingkungan dalam bidang usaha kuliner yaitu roti plemben. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Oke, sebelumnya kita mengenal apa itu analisis aspek lingkungan. Analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Adapun tujuan yang dari melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan, yaitu yang pertama, menganalisis kondisi lingkungan operasional, industri, dan lingkungan makro untuk memperoleh jawaban mengenai kondisi memungkinkan dalam menjalankan ide bisnis. Yang kedua, untuk menganalisa seberapa besar dampak dan pengaruh lingkungan terhadap bisnis, begitu juga sebaliknya. Untuk yang ketiga, untuk menganalisa upaya agar dapat meminimalisir resiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi nantinya. Pengajian dalam analisis lingkungan organisasi. Dalam hal ini yang dianalisis bagian internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam lingkungan organisasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Untuk strength atau kekuatan dari usaha roti plemben ini diantaranya yaitu yang pertama ada varian rasa, kemudian yang kedua lebih higienis, berkualitas, dan sehat karena tanpa bahan pengawet. Kemudian yang ketiga pemasarannya bisa menjangkau seluruh lapisan kalangan masyarakat. Kemudian yang keempat terjamin izin usaha. Serta yang terakhir, harga yang ditawarkan aman di kantong masyarakat. Kemudian yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Berikut ini weakness atau kelemahan dari usaha roti plemben. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak tahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian yang kedua, mudah dicontoh dan terdapat banyak kompetitor. Kemudian yang ketiga, kreasi dan rasa kadang-kadang tidak update karena karyawan yang dimiliki belum yang ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir, harganya cenderung lebih mudah naik turun ketika harga bahan bakunya naik. Opportunity atau peluang dari usaha roti plemben yang pertama adalah peningkatan pesanan bisa melonjak ketika hari raya Idul Fitri tiba dan musim hajatan. Yang kedua, roti plemben bisa dijual kapan saja sehingga bisa dipastikan kalau usaha ini tidak musiman. Yang ketiga, lebih mudah pemasarannya dan mendapatkan pesanan khususnya di acara-acara seperti arisan dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah ancaman. Ancaman dari roti plemben yang pertama adalah kompetitor yang menjual dengan harga yang lebih murah. Yang kedua adalah munculnya roti plemben yang tahan lama di pasaran karena tidak menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga, kompetitor yang berjualan berkeliling. Yang keempat adalah konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi. Pengkajian dalam analisis lingkungan makro atau jauh. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Adapun lingkungan makro yang akan kita kaji antara lain mencakup pertama, ada lingkungan ekonomi. Dampak ekonomi terhadap masyarakat Jombang, khususnya di daerah Ngoro, dengan adanya pendirian usaha atau lapangan pekerjaan di lokasi tersebut, sehingga akan meminimalisir pengangguran dan nantinya pasti akan memicu peluang usaha lain bagi masyarakat, misalnya sebagai pemasok bahan baku, agen, distributor, dan lain-lain yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Dalam lingkungan sosial budaya, roti bolu plemben harus tetap mengikuti kultur setempat yang mayoritasnya beragama Islam, sehingga bahan baku harus dijamin halal dan harus mengurus sertifikat kehalalan agar masyarakat tidak khawatir karena sudah ada logo halal. Serta dalam proses penjualan juga harus tetap bersikap jujur sehingga meminimalisir pertikaian antara pihak yang berkepentingan dan menimbulkan kepercayaan terhadap produk yang dijual.
Yang ketiga ada lingkungan politik. Kondisi politik suatu negara atau daerah menentukan keberhasilan sebuah bisnis. Suatu negara atau daerah yang kondisi politiknya tidak stabil memiliki resiko yang tinggi untuk melakukan bisnis, demikian pula sebaliknya. Misalnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perundang-undangan seperti peraturan tentang perdagangan, undang-undang anti-abuse, program perpajakan, UMR, kebijakan polusi, penetapan harga, peraturan perlindungan bagi pekerja pada bisnis roti bolu Blengben yang berada di Kabupaten Jombang. Kemudian yang keempat, tentang lingkungan teknologi. Analisis terhadap perubahan teknologi sangat penting untuk mengantisipasi peluang dan ancaman bisnis kondisi yang akan datang. Teknologi yang digunakan harus teknologi terbaru dengan mesin modern sehingga dapat membantu pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kelima mengenai lingkungan ekologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bisnis akan berdampak pada lingkungan ekologi, yaitu hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan udara, tanah, dan air, yang mendukung kehidupan mereka sebagai akibat adanya kegiatan produksi. Kegiatan produksi akan menghasilkan limbah, baik limbah padat, cair, maupun udara. Limbah ini harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Pada produksi Blengben ini terdapat sampah, salah satunya adalah sampah kulit telur, plastik, dan lain-lain yang masih dapat didaur ulang sehingga tidak merusak lingkungan sekitar. Kemudian yang keenam, lingkungan global. Semakin terbukanya perekonomian suatu negara, semakin penting peranan analisis lingkungan global. Misalnya terjadi saat ini adanya masalah secara global, yaitu wabah yang menyerang seluruh dunia, pandemi COVID-19. Wabah virus ini berdampak pada semua bidang, salah satunya penyebab terjadi penurunan daya beli masyarakat terhadap bisnis di bidang kuliner, yaitu roti bolu Blengben yang merupakan jajanan tradisional mengalami penurunan omset. Oleh karena itu, sangat penting selalu menganalisis lingkungan global secara periodik agar usaha bisnis Blengben ini tidak gulung tikar dimakan oleh arus globalisasi. Pengkajian atau analisis dalam meminimalisir dampak limbah dari kegiatan usaha produksi Blengben, pencemaran lingkungan hidup menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap orang yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup. Aspek lingkungan, industri makanan kecil ini tidak membuang atau menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Bentuk limbah atau sampah yang dihasilkan berupa bekas bungkus bahan baku seperti kertas dan plastik pembungkus, juga sampah berupa produk gagal atau adonan yang gagal juga bisa dibuang di sampah biasa. Dalam pengkajian bisnis usaha, Blengben ini tidak terlalu menghasilkan limbah yang banyak, dan limbah yang dihasilkan juga sih bisa didaur ulang seperti cangkang telur yang bisa dijadikan sebagai karya yang memiliki nilai jual tinggi untuk meminimalisir dampak limbah yang dihasilkan dari produksi tersebut.